Dan barang siapa yang mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Yang hadir di sini, kalau ditanya cinta sama Nabi, sama Rasulullah, cinta itu? Iya. Cinta. Nah, sekarang cinta itu adalah merupakan amalan hati. Amalan hati itu hanya akan terbukti kalau dilahirkan melalui perilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami taati para alim, para sepuh, para ustaz, ustazah, tidak terkecuali Bapak Kepala Suku kita, Ustaz yang sudah RW, segenap pengurus jajaran takmir Masjid Nurul Iman, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang pasti dalam kesempatan sore ini kita semua dengan kehadiran Ustaz Faisal juga berada dalam naungan suasana cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian, kesadaran mencintai Nabi ini suatu hal yang mahal, dan ini tidak akan terasa di hati kita tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesadaran mencintai Nabi, rasa yang natural, rasa yang alami yang tumbuh dari hati kita ini merupakan karunia dan nikmat yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur atas tumbuhnya rasa cinta atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Abu Jahal itu kurang jahat apa? Abu Jahal itu oleh Allah memang disetting dalam sejarah kemanusiaan sebagai tokoh utama selain Abu Lahab dan teman-temannya, sebagai tokoh antagonis atau tokoh yang sebagai tokoh jahat yang membenci Islam, membenci Rasulullah, membenci kesyariatan yang diamanahkan kepada Rasulullah, yakni dinul Islam ini. Sungguh pun demikian, dikarenakan ketika Muhammad bin Abdullah itu lahir, yaitu Nabi kita ini lahir ketika bayi, Abu Jahal yang merupakan keluarga besar, kerabat dekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dalam kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya Abdul Muthalib sang kakek sang memegang kunci atau pintu Baitullah, tidak juga hanya kerabat-kerabat yang jauh yang dekat. Abu Jahal yang pernah mencintai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersuka cita atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun meskipun dalam perkembangan berikutnya Rasul membawa risalah, membawa dinul Islam ini, beliau Abu Jahal ini adalah
di antara satu sosok yang sangat membenci dan bahkan merupakan konseptor atau dalang di balik rencana pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan dakwah adil Islam itu. Nah, dalam satu riwayat menyatakan bahwa Abu Jahal ini memperoleh keringanan azab kelak di neraka gara-gara hanya mencintai kelahiran atau pernah merasa senang, pernah merasa suka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 12 Rabiul Awal. Ketika itu pasukan Abraham dari Yaman, pasukan gajah yang dipimpin oleh gubernur Abraham itu menyerang Ka'bah. Pada hari itu Rasul lahir, keluarga besar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim, termasuk juga Abu Jahal ini senang. Itu pun pada akhirnya kelak memperoleh keringanan. Allahu Akbar, dalam bentuk apa keringanan azab yang diterima oleh Abu Jahal kelak di neraka. Tetapi nubuwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan beliau telah akan mendapatkan keringanan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekelas penjahat terbesar, sekelas Abu Jahal saja pernah senang atau pernah gembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperoleh penghargaan yang sedemikian berharga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya warga RW 2 yang sudah sedemikian rupa berupaya mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kesunahan-kesunahan, berusaha sedemikian rupa, masa iya tidak akan menjadi salah satu dari bagian umat beliau kelak yang mendapatkan syafaat? Kira-kira mulia mana Bu kita dengan Abu Jahal? Aku yakin mulia kita untuk hari ini, tidak tahu besok, karena Nabi itu menyatakan pernah yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Bisa orang itu pagi beriman, sore jadi kafir, bisa. Maka segenap panitia takmir hari ini menggelar acara kegembiraan atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema berupaya meningkatkan kualitas iman, karena iman ini adalah amalan hati. Hati itu kolbun yang sifatnya bolak-balik, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka Nabi nyatakan tadi, pagi bisa beriman, sorenya bisa kafir. Wa yumsi kafiran yusbihu wa yumsi beriman, sore atau malam masih beriman, paginya bisa kafir. Jadi atas kesyukuran kita, kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan Allah lazidannakum, menambah kenikmatan rasa cinta, kenikmatan iman yang ada di dada kita ini, sehingga iman kita tidak futur, tidak menyusut, tetapi yang ada justru akan meningkat, terus meningkat. Selalu ingat, kalau lihat kubah masjid ini, oh itu nurul iman, oh ini cahaya keimanan, cahaya dari keimanan. Kita berupaya saling mewasiatkan di antara kita untuk senantiasa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita bergembira atas kelahiran beliau yang atas wasilah beliau diutus sebagai Rasul, kita hari ini memiliki pegangan. Kita hari ini memiliki satu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah mencukupi kita sebagai pelindung kita, yang mengamankan hidup nanti kita. Allah Subhanahu Wa Taala
Lantaran apa? Lantaran beliau oleh Allah diberikan persyariatan ini hingga sampai kepada kita. Tadi dibaca oleh Faisal, wa kafabillahi wakila. Cukuplah bagi kita Allah itu sebagai pelindung. Bu, Pak, dulu sebelum Rasul datang membawa konsep wa kafabillahi wakila itu, orang-orang Quraisy, orang-orang zaman sebelum Islam itu sudah bertuhan Allah. Bahkan rumah atau Ka'bah itu sudah dinamakan Baitullah, rumah Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah bertuhan Allah, jangan salah, sudah bertuhan Allah. Bahkan nama-nama orang-orang sebelum Rasul membawa Islam yang sekarang ini sudah ada nama-nama Abdullah. Bapaknya Kanjeng Nabi namanya Abdullah, kemudian Abdul Muthalib. Ini nama-nama yang kita kenal lagi, ini adalah nama-nama yang terbaik. Orang-orang Quraisy itu sudah bertuhan Allah, karena masih terbawa dari milah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuman Pak, dia tidak memakai konsep atau tidak memakai prinsip wa kafabillahi wakila. Tidak menjadikan Allah satu-satunya pelindung, tidak menjadikan Allah satu-satunya tumpuan harapan, sehingga mereka orang-orang Quraisy itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia merasa butuh zat lain yang bisa menyampaikan, yang bisa menjadikan sarana untuk juga memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi apa kemudian? Orang-orang soleh sebelum mereka yang namanya Latab, ada orang-orang soleh Zaman, Hubal, itu adalah nama-nama orang-orang alim, orang-orang panutan di kala sebelum mereka. Karena namanya melegenda, maka oleh orang-orang Quraisy dibuatlah patungnya, ditaruh di sekitar Ka'bah, sampai ratusan bahkan ribuan, dari patung-patung yang terbesar maupun yang kecil-kecil. Inilah yang disebut musyrik, orang yang mempersyarikatkan Allah dengan zat lain di dalam memperoleh perlindungan, di dalam memperoleh kebahagiaan, di dalam memperoleh kelak surga. Jadi tidak wakafabillah, tidak mencukupkan Allah yang Esa itu sebagai pelindung, tetapi masih menghadirkan pelindung-pelindung, meskipun itu dinyatakan sebagai ini hanya sarana, seperti itu. Nah, bagus sekalian, maka kita bersyukur dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipercaya oleh Allah sebagai amin fil ardh, sebagai orang yang dipercaya di muka bumi, sehingga sebelum jadi Nabi pun mendapat gelar Al-Amin. Allah mengutus Amin bersama malaikat Jibril, Ruhul Kudus, malaikat Jibril yang membawakan Al-Quran ini sebagai pedoman. Malaikat Jibril sedemikian dimuliakan sebagai panglima bagi segenap malaikat. Tanazzalul malaikati warruhu fiha. Jadi berdomnya malaikat di malam mulia itu dipimpin oleh malaikat Jibril, Ar-Ruh itu membawa Al-Quran itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab malaikat Jibril mendapat kemuliaan sedemikian rupa? Karena beliau yang diamanati Allah untuk membawa Al-Quran itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khatamul Anbiya, Rasul yang paling mulia di antara segenap Rasul yang ada. Apa sebab? Di antaranya karena beliaulah yang dipercaya oleh Allah menerima, membawa,
menyampaikan, mengajarkan Al-Quranul Karim ini kepada umat manusia, maka beliau sebagai makhluk Rasul termulia. Apa sebab kemudian Lailatul Qadar, malam kemuliaan di hari Ganjil 10 akhir di bulan Ramadan itu menjadi malam yang sedemikian mulia, yang apabila manusia orang beribadah di malam itu nilainya khairun min alfi syahr. Kenapa? Karena di malam itu turun Al-Quran. Alhasil oleh sekalian, segala sesuatu yang terkait dengan yang berinteraksi positif dengan Al-Quran akan Allah muliakan, karena Al-Quran sendiri melekat padanya sebutan Al-Karim. Maka disebut tadi Tilawatul Quranul Karim, Al-Quran Karim, Al-Quran yang mulia. Jadi siapapun kita, orang patokan, orang manapun, apabila ingin memperoleh kemuliaan, sarannya adalah Al-Quran. Tidak berinteraksi positif dengan Al-Quran. Berinteraksi maksudnya begini, berinteraksi ini mempergabuli Al-Quran secara positif. Makanya ada Ustaz Faisal mengajar aksi Al-Quran. Dan jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau hidup kita ini untuk Al-Quran, maka Allah akan menyelesaikan urusan hidup kita. Ustaz Faisal, saya izin tidak masuk tafsir, saya repot ini itu. Sebenarnya ini itu tinggalkan dulu, utamakan Al-Quran, maka yang ini itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ongkul ya, ongkul. Punya anak sekarang, punya anak. Masukkan di sekolah umum, saya pelajarannya mulai pagi sampai sore. Sore sudah capek, istirahat, nanti malam belajar. Tidak pernah ke madrasah, tidak ngaji. Akhirnya jadi orang diterima di lembaga perguruan yang munafik, keluar langsung mendapat posisi pekerjaan di perusahaan asing atau perusahaan yang munafik, gajinya ratusan juta. Tapi dia tak ada berbuat sholat, tak ada berbuat baca Al-Quran. Ini musibah. Maka yang terjadi adalah sekelas Habibie Allahyarham, Bapak mantan presiden kita, Bapak jenius, kelasnya bukan hanya Indonesia, dunia. Itu pun di hari sepuhnya beliau merasa nyesel. Kenapa mulai kecil tidak saya imbangi? Kenapa tidak saya meneliti Al-Quran ini? Tadi dinyatakan oleh Ustaz Pak RW Ketua Takmir bahwasanya kesunahan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan ahabani, maka dia berarti mencintaiku. Nah, dan barang siapa yang mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Saya yakin yang hadir di sini, semua yang melaksanakan menggelar acara ini, kalau ditanya cinta sama Nabi, sama Rasulullah, cinta itu? Iya. Cinta. Nah, sekarang cinta itu sebagaimana keimanan itu adalah merupakan perilaku atau amalan hati. Amalan hati itu hanya akan terbukti kalau dilahirkan melalui perilaku. Orang tua, ibu cinta sama anaknya, ya pastilah disusui, pastilah dimandiin, dikasih makan, dirawat dengan sepenuh hati. Ini bukti cinta. Suami ke istri, istri ke suami, ya, masyarakat antar sama masyarakat. Nah, sekarang apa bukti cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa buktinya? Yang bukti itu akan menunjukkan seberapa kita beriman.
Tadi disebut juga oleh Bapak Ketua Amir bahwasanya Rasul itu adalah uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Tapi diteruskan itu liman kana ya Rasulullah wal yaumil akhir. Ternyata yang bisa menjadikan Rasul itu sebagai teladan, atau ternyata yang bisa meneladani Rasulullah itu hanyalah orang-orang yang yakin, yang beriman, yang percaya, yang menginginkan kelak akan bertemu dengan Allah, dan percaya, yakin, beriman bahwa kelak akan menemui hari akhir atau hari kiamat itu. Jadi kalau sudah patokannya adalah perjumpaan ya Rasulullah, perjumpaan dengan Allah, maka cinta itu akan terwujud.